Berbahasa roh dan praktik karunia, karunia roh seperti bernubuat, biasanya identik dengan gereja Pentakosta Harismatik. Tetapi saat ini praktek berbahasa roh dan karunia-karunia juga sudah masuk dalam gereja Katolik. Ini adalah Katolik Harismatik, yakni gerakan dalam gereja Katolik yang menekankan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, mirip dengan apa yang ditemukan dalam gerakan Pentakosta dan Harismatik Protestan. Gerakan ini muncul pada akhir 1960-an dan menjadi bagian penting dari kehidupan banyak umat Katolik di seluruh dunia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu terus mendapatkan update info viral seputar dunia kekristenan. Berbahasa roh dan praktek karunia rohani lainnya yang biasanya kita jumpai dalam gereja Pentakosta Harismatik kini kita juga bisa temukan dalam gereja Katolik. Gerakan Katolik Harismatik dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1967 ketika sekelompok mahasiswa dan dosen dari Universitas Duquesne di Pittsburgh mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Gerakan ini kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ciri-ciri utama Katolik Harismatik. 1. Pengalaman baptisan Roh Kudus. Pengalaman ini seringkali termasuk berbicara dalam bahasa roh, berdoa dengan semangat, dan karunia-karunia roh lainnya seperti penyembuhan dan nubuat. 2. Puji-pujian dan penyembahan. Ibadah seringkali lebih ekspresif, dengan musik pujian yang meriah dan tarian. Ada penekanan kuat pada pujian dan penyembahan yang mendalam. 3. Komunitas dan persekutuan. Kelompok-kelompok kecil seringkali berkumpul untuk berdoa, mempelajari Alkitab, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan iman. 4. Karunia Roh Kudus. Karisma atau karunia-karunia Roh Kudus seperti penyembuhan, nubuat, pengetahuan, dan kebijaksanaan seringkali diakui dan diterima dalam kelompok ini. 5. Pembaharuan pribadi. Gerakan ini sering menekankan transformasi pribadi dan pembaharuan hidup spiritual. Anggota diundang untuk memperbarui komitmen mereka kepada Yesus dan gereja. Sekalipun Katolik Karismatik ini belum sepenuhnya atau belum umum kita jumpai dalam ibadah Katolik, tetapi keberadaan kegerakan karismatik Katolik ini tetap diterima dan diakui oleh Katolik Roma. Praktek Katolik Karismatik ini hanya akan kita jumpai dalam acara hari raya dan perayaan khusus seperti Hari Raya Pencurahan Roh Kudus, konferensi dan pertemuan besar, retret atau seminar. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai pemimpin gereja, termasuk Paus Paulus ke-5 dan Paus Yohanes Paulus II, yang melihatnya sebagai sarana untuk memperbarui kehidupan spiritual umat Katolik. Meskipun demikian, beberapa pihak dalam gereja ada yang skeptis atau khawatir tentang elemen-elemen yang dianggap terlalu mirip dengan praktik Protestan. Katolik Harismatik berusaha untuk tetap setia pada doktrin dan ajaran gereja Katolik sambil membuka diri terhadap pengalaman Roh Kudus yang dinamis dan transformatif. Gerakan ini telah membawa banyak orang lebih dekat dengan iman mereka dan memperbarui komitmen mereka kepada kehidupan spiritual yang lebih dalam. Jika Katolik sudah terbuka dengan bahasa roh dan praktek karunia rohani, lalu bagaimana dengan gereja Protestan lainnya seperti Reformed, HKBP, BNKP dan lain-lain? Share tanggapan